Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa azwajihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa qimis salata lidzikri. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita. Mudah-mudahan segala nikmat yang terus silih berganti datang dalam hidup kita akan selalu bisa kita manfaatkan dalam ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat-nikmat itu sesungguhnya adalah alat untuk mempermudah kita dalam beribadah. Jangan dibalik, jangan ibadahnya yang menjadi alat, nikmatnya jadi tujuan. Satu contoh, orang kurang harta, rajin sholat duha, doakan ibadah. Tapi dengan mendapatkan harta, duhanya pun berhenti. Itu artinya ibadah cuma jadi alat, tapi nikmat jadi tujuan. Harusnya dibalik. Nikmat adalah alat, tapi ibadah adalah tujuan. Semakin banyak nikmat, harusnya makin banyak ibadah yang kita laksanakan. Itu menunjukkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dunia ini kalau untuk orang sudah meninggal adalah segala-galanya. Maka kalau kita berziarah ke makam, ziarah ke kubur, coba tanyakan sama ahli kubur tuh. Yang sudah meninggal itu semua hanya satu harapannya. Apa itu? Bisa dibalikkan kembali ke dunia. Agar apa? La'alli a'mala sholihah, agar aku bisa mengerjakan amal soleh. Jadi semua ahli kubur itu kalau dibalikkan lagi cuma satu aja, ingin beramal. Tapi yang hidup di dunia terkadang malas dan lupa beramal. Setelah dia masuk alam barzah, maka dia akan ingin beramal. Itu nampak gambarannya pada surah As-Sajdah ayat 12. Walau tara idzil mujrimuna nakisu rusim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Kalaulah orang-orang mujrim, orang yang berdosa itu, ketika mereka mati, mereka akan lihat azab Allah. Mereka berkata, Tuhan, sekarang baru kami rasakan azab-Mu, sekarang baru kami lihat azab-Mu, pulangkan sebentar kami ke dunia agar bisa kami mengerjakan amal solih. Sekarang baru kami yakin. Itu artinya orang yang mati itu ingin balik ke dunia hanya untuk satu aja, beramal atau namanya melakukan ibadah. Jadi kita yang masih ada di dunia ini harusnya sadar, dunia yang kita rasakan hari ini adalah tempat dan waktu kita untuk beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang hatinya dipenuhkan Allah semangat dan cinta dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian insyaallah dengan kita rajin beribadah, semua nikmat-nikmat itu akan berbuah menjadi rahmat. Apa rahmat itu? Kasih sayang. Kalau sudah tercurahkan rahmat Allah kepada kita, insya Allah hidup akan terasa tenang. Tapi sebagai hamba harus juga namanya memahami, jangan memandang rahmat Allah itu hanya sebatas yang enak-enak saja. Seringkali rahmat itu bentuknya enggak enak. Apa arti rahmat? Rahmat itu kan kasih sayang. Ibarat contoh saya ambil,
Bapak ibu sayang nggak dengan anak? Sayang. Ada anak kita masih TK, bilang sama bapak, Pak, apa? Minta jajan lah Pak, mau sekolah. Berapa? 100.000. Ya, kita berpikir, ini anak TK minta 100.000. Kita sayang sama dia. Kalau kita kasih 100.000, itu merusak dia. Akhirnya apa? Si ayah cuman memberi kepada anak 3.000. Saya tanya, 3.000 yang dikasih ayah kepada anak, itu bentuk sayang atau tidak? Sayang. Si anak melihat ayahnya sayang atau tidak? Enggak. Pelit kali pun, percuma jam Rolex, sepatu Bellini, ikat pinggang Itali, ya kan, dasi kupu-kupu. Tapi ngasih cuma 3.000. Bagi si anak, ayah ini enggak sayang. Tapi ayah kepada anak sayang. Itulah namanya bentuk rahmat. Terkadang enggak enak. Sama contoh misalkan, rajin sholat tapi enggak kaya-kaya. Ya Allah, tak pernah tinggalnya sholatku. Ke masjid belum buka dan nongolnya aku, ya Allah. Terkadang-kadang ku tunggu marbot turun dari atas, ya Allah. Tapi kok enggak kaya-kaya aku, ya Allah. Orang tuh enggak sholat tapi kaya terus. Allah sayang sama dia. Kalau Allah buat dia kaya, dapat rezeki 100 miliar, mungkin nggak ke masjid lagi kerjanya. Singapura, Australia, Paris, ini aja. Permainannya hotel ke hotel, tempat wisata ke wisata. Masjid jarang udah. Kenapa? Karena masih banyak uang. Nunggu bangkrut baru ke masjid. Nah, jadi ini artinya, kadang miskin itu juga bentuk sayang Allah kepada kita. Ya Allah, kenapa kakiku sakit pula? Padahal lakukan rajin sedekah. Allah sayang sama dia. Kalau kakinya lagi sehat, asik lasa aja kerjanya, melala aja kerjanya. Tapi dengan rasa sakit di kaki, akhirnya terbatas geraknya, menyebabkan dia makin banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti jangan pernah memandang yang dikasih Allah itu adalah buruk, semua baik. Maka pada hadis qudsi Allah berfirman kan, ana inda dzanni abdi bi. Aku ini sesuai sangkaan ambaku. Kalau ambaku menyangka baik, baiklah untuknya. Tapi kalau ambaku menyangka buruk, buruklah untuknya. Maka setiap apapun Allah berikan, pandanglah dia dengan mata keridhaan. Insya Allah apapun yang datang akan berbuah kebaikan untuk kita, sebab kita memandangnya dengan baik sangka, tidak pernah buruk sangka. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kehadirat Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dengan izin Allah akan mendapatkan syafaat atau pertolongan kelak daripada baginda Rasul di pada yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan insyaallah nanti kita berbangkit dari alam kubur, ikut rombongan Nabi, ikut rombongan ahli bait, ikut rombongan orang-orang soleh dan para alim ulama. Wa bisa Ustaz, karena kata Rasul, al-mar'u ma'a man ahibba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Nah, siapa yang kita cintai di dunia, nanti ketika bangkit dari alam kubur, itulah rombongan kita. Cinta ulama sama ulama, cinta artis ya sama artis lah. Nanti bangkit dari alam kubur, ikut rombongan artis, ketuanya Nikita Mirjani. Ini kan bahaya. Ini makanya ini menyebabkan tergantung siapa yang kita cintai. Cintailah yang pantas dicintai, jangan cintai yang tak elok untuk dicintai. InsyaAllah orang beriman nggak salah mencintai. InsyaAllah. Kenapa? Kalau beriman, cintanya dasarnya iman. Tapi kalau orang munafik, orang kafir, cintanya dasarnya hawa nafsu. InsyaAllah mudah-mudahan kita ini punya rasa cinta, tapi cinta kita dasarnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, kembali kita melanjutkan kaji karena spesial pertemuan kita kan cuma fikih. Saya nggak mulai ke mana-mana nih. Nah, udah banyak ustaz nampak saya ngomongkan nggak ke fikih, ini ke fikih saja kita. Kita sambung kaji kita yang pada minggu yang lalu. Apa ndak kita bahas hari ini? Antara sunat ab'ad dan sunat aihad di dalam sholat. Sering kita nggak bisa bedakan. Ini wajib, ini sunat apa ya? Ternyata dalam ibadah sholat itu sunatnya terbagi dua.
ada sunat abad, ada sunat aihat. Konsekuensinya beda juga. Memang perbuatannya sunat, tapi akibat meninggalkannya beda. Kalau sunat abad itu suatu perbuatan di dalam sholat yang hukumnya sunat, tetapi kalau ditinggalkan sengaja nggak sengaja, maka hendaklah dia sujud sahwi. Itu bedanya. Tapi kalau sunat aihat, sebuah amalan yang sunat di dalam sholat, kalau ditinggalkan tidak disuruh sujud sahwi. Itu bedanya. Jadi kalau sunat aihat tinggal, tak usah sujud sahwi. Tapi kalau sunat abad yang tinggal, harus sujud sahwi. Kalau begitu Pak Ustadz, yang mana yang dikatakan sunat aihat, yang mana dikatakan sunat abad dalam ibadah sholat? Mari kita lihat. Untuk sunat abad itu ada 6 di dalam ibadah sholat. Jadi ada 6 itu perbuatan yang dihukumkan dengan sunat abad. Ini nggak boleh ditinggalkan walaupun dia sunat. Kalau tinggal hendaklah sujud sahwi. Sujud kan terbagi 3. Ada sujud namanya sujud sajadah, ada sujud disebut sujud syukur, ada sujud disebut sujud sahwi. Beda Ustaz, beda. Kalau sujud sajadah itu sujud yang disunatkan untuk dilakukan bila membaca Al-Quran ada ayat tentang namanya ayat sajadah. Itu lebih kurang di Quran, lebih kurang ya. Ada di pada 12 tempat di dalam Al-Quran tentang ayat sajadah. Contoh wasjud waqtarib. Ada kan? Nah, itu. Ketika kita baca wasjud waqtarib, Allahu Akbar, mau dalam sholat, mau nggak di sholat, lagi baca ayat sajadah, disunatkan langsung sujud. Allahu Akbar, langsung baca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basara bihauli wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu Akbar, naik lagi. Nah, kalau dia tadi baca Quran, letakkan, langsung sujud, naik lagi, ambil Qurannya, baca lagi. Kalau dalam sholat, langsung sujud. Posisi berdiri, langsung sujud. Nggak pakai ruku. Tapi itu nggak dihitung 1 rakaat. Kadang-kadang ada orang nggak ngaji, dibilangnya pula, Ustaz apa? Di tempat kami sesat. Kok sesat pula? Iya Ustaz, ada pula sholat nggak pakai ruku Ustaz. Iya, main langsung sujud aja Pak Ustaz. Padahal serban waktu panjang kali Ustaz. Janggutnya pun segini Pak Ustaz. Tasbihnya bukan nggak main Ustaz, tapi sesat Ustaz. Berapa rakaat? 3 Ustaz. 3 katanya. Itu yang langsung sujud nggak dihitung rakaat. Kena dia bahas saja. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu Akbar, langsung enggak dihitung rakaat, hanya kena dia baca dah sajada wajhil ladzi khalaqa syaqqa sama basara bihauli wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Naik Allahu Akbar, lanjut tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus sampai habis kalau hafal. Kalau nggak hafal udah boleh ruku, nggak ada masalah. Itu ya, itu namanya sujud sajadah. Bisa dalam sholat, bisa di luar sholat. Yang kedua sujud syukur. Sujud syukur itu hanya dilakukan di luar sholat, tidak bisa di dalam sholat. Dan sujud syukur itu perlu kita pahami untuk nikmat yang jarang, bukan nikmat yang rutin. Nah, beda ya. Untuk nikmat yang jarang, bukan nikmat yang rutin. Contoh, tiap hari kita dapat napas, itu rutin kan? Tiap hari mata bisa melihat, itu rutin. Ada orang siap sholat, terus sujud dia. Saya tanya, sujud apa Pak? Syukur. Kenapa Pak? Aku masih bisa hidup tiap ini. Asal dia bangun pagi, hidup, syukur. Enggak begitu. Maka kata Imam Syafi'i, sujud syukur itu untuk nikmat yang jarang. Misalkan tadi dia jalan,
lalu hujan lebat, lewat simpang Tirtanadi, pas jatuh runtuhan, dia sudah lewat, baru jatuh longsor, selamat dia, sujud syukur. Nah itu dia. Sujud syukur itu pun nggak sembarangan, bukan langsung sujud, tutup aurat, kalau bisa suci dia, dan ketiga ngadap kiblat. Yang keempat nikmatnya betul nikmat baik, bukan sesuatu kurang baik. Ada orang sekarang sujud syukur maksiat, ikut kontes Indonesian Idol, pakai baju hampir nggak ada bajunya, yang bawah koyak ke atas, yang atas koyak ke bawah. Ada gini kan? Oh, akan kita pilih 3 akan masuk grand final. Nomor sekian atas nama, masuk dia, langsung sujud pakai rok pendek. Allahu Akbar, ya Allah. Bersyukur dia, bertambah dosa buka auratnya. Itu nggak benar. Udah nggak nutup aurat, nggak ngadap kiblat, perbuatannya coba lihat. Jadi ini nikmat yang baik ya. Jangan sampai semua yang kita dalam kondisi kurang baik masih buka aurat kita sujud. Ustaz, sujud syukur itu apa yang dibaca? Tidak ada bacaan yang ditetapkan di dalam sujud syukur. Boleh berbahasa Indonesia, boleh. Alhamdulillah ya Allah, kau selamatkan aku ya Allah akan bencana ini. Alhamdulillah ya Allah, kau angkat penyakit. Boleh atau boleh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, silakan. Karena tak ditetapkan bacaan dalam sujud syukur. Baru yang ketiga, sujud sahwi, sujud karena lupa. Kalau ini hanya bisa dikerjakan di dalam sholat. Kalau sujud tilawah sajadah dalam sholat bisa, luar sholat bisa. Kalau sujud syukur hanya di luar sholat. Kalau sujud sahwi hanya dalam sholat. Sebab ada yang lupa dalam perbuatan sholat, maka dia disunatkan untuk sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Itu dia. 2 kali sujud. Allahu Akbar. Naik duduk antara 2 sujud, tidak membaca apa-apa, sebentar saja diam, sujud lagi. Allahu Akbar. Bacalah bacaan sujud sahwinya. Subhana man la yanamu wa la yashu. 3 kali. Allahu Akbar. Naik lagi, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itulah tata cara sujud sahwi. Jadi yang mana Ustaz? Yang dikatakan sunat abad. 1. Sunat abad itu tahiyat awal. Dalam sholat ada 2 tahiyat. Ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu kan rukun. Tapi kalau tahiyat awal itu hukumnya sunat abad. Walaupun sunat abad, nggak boleh kita tinggalkan sengaja. Tapi kalau kita lupa, maka jangan diulang lagi. Langsung saja sholatnya, nanti tutup dengan sujud sahwi. Jadi tahiyat awal. Yang kedua, duduk tahiyat awal. Jadi kalau ada orang lupa tahiyat awal, contoh ya, misalkan kita sholat itu mau konsen zuhur, asar, maghrib, isya, itu ada ya tahiyat awal. Rakaat kedua turun kita, ruku, sujud 2 kali. Harusnya tahiyat awal kan? Dia lupa. Allahu Akbar. Naik dia udah berdiri. Baru dia ingat, dia belum tahiyat awal. Langsung dia duduk lagi. Duduk dia lagi untuk melakukan tahiyat awal. Hukum sholatnya batal. Batal. Kenapa batal Ustaz? Karena berdiri dalam sholat itu rukun wajib. Tahiyat awal sunat kan? Dia sudah masuk ke wajib. Tidak boleh orang sudah masuk di wajib membatalkan wajibnya untuk mengulang sunat. Itu membatalkan hukum sholat. Harusnya terus saja. Nanti sebelum dia salam, bil alamina innaka hamidum majid, maka dia sujud sahwi di situ. Jangan dia duduk, batal hukum sholat.
Ini sering kejadian dalam berjamaah. Kena saya bulan semalam, kena juga gitu. Pas awak belakangan, imam masuk udah kan, baca rakaat kedua, udah sujud 2 kali, nah imam tuh Allah berdiri, si makmum bilang subhanallah, subhanallah, imamnya duduk lagi, ajak awak di belakang, udah batal semua batal. Kenapa? Karena hukum sholatnya sudah batal. Harusnya si imam lanjut saja, tapi kadang-kadang makmumnya bandal. Ini susahnya di sini, karena makmumnya nggak ngaji kemarin. Nggak ngaji dia, imam yang ngaji, makmumnya nggak ngaji. Imam udah naik, subhanallah, subhanallah. Imam bingung, kalau aku duduk batal, kalau aku terus ribut kali waktu. Serba salah, duduk batal, terus ribut. Nggak mau imam duduk, subhanallah, subhanallah. Takut awak imamnya emosi. Wah ada ngaji nggak wah? Akhirnya kan batal semua. Nggak kayak gitu. Jadi kalau kata imam subhanallah, bagus juga mengingatkan si imam, dia lupa. Tapi nggak usah diulang-ulang. Lanjut aja, makmum ikut naik aja, nggak apa-apa. Ikut naik. Nanti imamnya akan sujud sahwi di situ. Nah, jelas ya. Jadi tahiyat awal, kemudian duduk tahiyat awal. Yang ketiga, yang dihukumkan sunat abad di dalam sholat, membaca sholawat kepada Rasul di tahiyat awal. Membaca sholawat kepada Rasul tahiyat awal. Kita kan kalau tahiyat awal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai situ kan? Nah, ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itulah yang dihukumkan dengan sunat abad. Kalau lupa asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung dia naik, maka dia harus sujud sahwi. Nah itu. Tapi kalau kita maaf ya, misalkan kita kalau namanya sholat berjamaah nih, kita baru baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, si makmum salam juga dia, batal hukum sholat si makmum. Kenapa batal? Karena ada rukun yang ditinggalkannya, salawat sama Nabi. Maka hukum salawat pada Nabi pada tahiyat akhir itu wajib. Bedakan ya. Hukum salawat pada tahiyat awal itu sunat abad, tapi hukum salawat pada tahiyat akhir itu wajib. Jadi kalau kita namanya itu lagi sholat, kita belum selesai, masih asyhadu alla, imam udah salam, udah makmumnya terus aja baca sampai habis, bil alamina innaka hamidum majid. Dia enggak namanya ketinggalan imam, kan sholatnya selesai, maka tinggal kita teruskan aja bacaan tadi sampai kita salam. Sehingga itulah, mohon maaf, kalau kita berjamaah kadang-kadang kan sujud terakhir kan kita berdoa, hukumnya kan sunat, tapi kadang-kadang doa kita kepanjangan, imam sudah duduk tawaruk, kita masih baca doa, sementara hukum doanya sunat, hukum mengikut imam wajib. Janganlah terkadang merusak yang wajib disebabkan yang sunat. Kalau bisa ringankan aja doanya. Udah, nanti kalau mau panjang pas sholat sunat, waktu kita sholat sunat panjangkan aja doanya. Karena kalau kita berjamaah tadi ada tata cara yang beda sama sholat sendiri. Kita kan wajib ikut imam. Ya sudah, imam naik, kita naik aja. Karena mengikut imam adalah wajib di situ. Kemudian, apalagi yang keempat, yang dihukumkan dengan sunnah abad, yang keempat adalah kunut. Jadi membaca kunut itu termasuk sunnah abad. Dalam mazhab Syafi'i, kalau lupa dia kunut, maka dia sujud sahwi. Ya. Yang kelima, berdiri ketika kunut, itu termasuk namanya sunnah abad. Dan yang keenam, yang dihukumkan dengan sunat abad, mengucapkan salam pada yang kedua, bukan yang pertama. Kalau salam yang pertama itu wajib, salam yang kedua
itu adalah maaf ya, salah bukan. Membaca salawat kepada keluarga Nabi, maaf ya. Membaca salawat kepada keluarga Nabi di tahiyat akhir. Nah, membaca salam tadi itu sunat ayat. Membaca salawat kepada keluarga Nabi di tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali. Maknanya akan keluarga Nabi Muhammad pada tahiyat akhir. Itu sunat abad, jangan ditinggalkan. Maka saya bilang tadi, imam salam, kita belum selesai, teruskan bacaan tahiyat akhir itu sampai tuntas. Nah, kalau masalah tadi salam enggak? Salam itu yang kedua, sunat ayat, bukan sunat abad. Yang ditinggalkan enggak masalah, dilaksanakan bagus, ditinggalkan tidaklah disuruh untuk sujud sahwi. Itu namanya sunat abad. Kemudian pindah kita. Yang mana sunat ayat? Yang kalau kita tinggalkan sengaja kita tinggalkan, tidak membatalkan sholat dan tak disuruh sujud sahwi. Satu, yang dikatakan sunat ayat adalah mengangkat tangan ketika awal sholat, ketika kita mau ruku, ketika kita iktidal, dan ketika naik daripada rakaat kedua mau ke rakaat ketiga, mengangkat tangan. Hukumnya sunat ayat, bukan wajib, Ustaz. Tapi yang pertama kan ada nama takbiratu ihram. Apakah itu wajib? Itu wajib. Yang dikatakan wajib ucapannya, bukan mengangkat tangannya. Beda ya. Yang dikatakan wajib Allahu Akbar, lafaz Allahu Akbar yang di awal sholat itu yang dikatakan wajib. Mengangkat tangan ketika takbir itu hukumnya sunat ayat. Jadi kalau kita namanya ruku kan, Allahu Akbar, kita ruku kan, sami Allahu liman, angkat tangan kan. Nah, rakaat kedua mau naik ke rakaat ketiga kan sunat Allahu Akbar, itu namanya sunat ayat. Ditinggalkan pun tak masalah, tapi dikerjakan sempurnalah nilai ibadah sholatnya. Itu yang kedua. Apa yang kedua? Yang kedua, sunat ayat itu adalah membaca doa iftitah. Jadi hukum membaca doa iftitah Allah berkabirah wajhatu wajhayatu itu hukumnya sunat ayat. Jadi kalau kita nggak baca, Ustaz, saya nggak baca itu, Ustaz, nggak apa-apa. Semua sholat, mau sholat wajib, mau sholat sunat, hukum membaca doa iftitah adalah sunat. Kecuali sholat jenazah. Kalau sholat jenazah tak usah pakai doa iftitah. Kenapa? Memang begitu aturannya. Nanti kelamaan jenazahnya, bangun pula nanti dia, cepatlah Siki, capek kali ini. Contoh ya, itu contoh. Nah, jadi makanya tak pakai Allahu Akbar, langsung Al-Fatihah gitu. Tapi kalau namanya sholat sunat tarawih, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat namanya mutlak, itu tetap sunat membaca doa iftitah. Gitu. Beda kalau kita masbuk ya. Contoh nih, masuk kita ke masjid, imam sudah tahiyat akhir. Nah, saya tanyalah, kemarin udah pernah kita bahas, di manalah batas terakhir si makmum mendapatkan nilai berjamaah dengan imam? Kalau rakaat ruku, kalau nilai jamaahnya dia sudah mendapatkan nilai berjamaah. Di mana batasnya? Nah, di huruf mimnya, di huruf mim pada ucapan Assalamualaikum. Kalau imam udah gini, kita masuk takbir kita Allahu Akbar, Assalamualaikum, kata imam, kita udah dapat. Kenapa? Karena ketika belum sampai huruf mim Assalamualaikum, akumnya itu belum sampai di situ, kita udah takbir, maka kita sudah dapat berjamaah pahalanya. Tapi tentulah nggak sama. Ya kalau sama nanti masuk semua ini.
Udahlah nggak apa-apa kata Ustaz tuh, kalau ujung dapat kok udah biar aja waktu duluan. Kenapa? Wah itu kan lama kali bacanya. Aku nunggu aja situ. Tahu mati bacaannya 30 ayat. Baru saya minum kopi dulu. udah pas duduk terakhir masuk dia. Kenapa masuk? Orang dapat kok. Memang dapat nilai, tapi nggak sempurna. Nah itu ya. Saya tanya, saya balikkan. Di mana pahala tertinggi di dalam nilai sholat berjamaah? Kalau tadi kan, di mana batas terakhir kita mendapatkan nilai berjamaah. Itu pada ucapan salam tadi ya. Di mana nilai tertinggi yang kita dapat di dalam sholat berjamaah? Nah, mendapat nilai paling tinggi kalau dapat takbiratul ihram imam. Ini pas imam di depan, Allahu Akbar, kita udah di situ, udah disab, tinggal ikut takbir. Nah, nilai kita itu paling tinggi. Makanya orang sholat qobliyah, masih sholat, datang muazin qomat, dia boleh membatalkan sholat qobliyahnya untuk niatnya mendapatkan pahala takbiratul ihram itu. Tapi jangan salah paham lagi, jangan salah paham. Imam udah takbir Allah, dia ikut Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pulang dia. Kok pulang kok udah dapat aku kok. Itulah kalau ngaji gak tuntas. Nggak gitu. Cuma dapat nilai pahala terbaik dalam sholat berjamaah. Makanya ada hadis Nabi, hadis Imam At-Tirmidzi. Man sholata fil jamalillah. Siapa yang sholat berjamaah karena Allah arba'ina yauman 40 hari idraku takbiratul ihram imam, dan dia mendapatkan takbiratul ihram imam, falahu bara'atani, untuknya dua kebebasan, bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq, selamat dari neraka Allah dan selamat dari sifat munafik. Syaratnya apa? Sholat berjamaah 40 hari tidak putus, tapi dapatnya selama 40 hari takbiratul ihram imam. Berat ya? 40 hari, berarti totalnya 200 kali sholat. Satu hari kan 5 kali 40 hari, 5 kali 4 200 sholat. Siapa yang mendapatkan selama 40 hari nggak putus, asal dia sholat berjamaah, imam mau takbir, dia sudah di depan, dia sudah di saf. Jadi pas imam angkat tangan, Allahu Akbar, dia sudah ikut. Selama 40 hari, untuknya dua kebebasan. Bebas dari azab neraka, bebas dari sifat munafik. Hadis Imam At-Tirmidzi. Itulah, kalau di Madinah memang orang arba'in ya, 8 hari. Tapi yang paling kuat hadis ini 40 hari. Cuma itu nggak bisa dibuat di Madinah 40 hari. Karena kita di Madinah cuma ada 8 hari atau 9 hari. Maka ada arba'in, 40 waktu. Kalau ini 40 hari. Ya. Nah, jadi membaca doa iftitah. Tapi kalau kita maaf ya, contoh, kita tadi terlambat datang, terlambat. Imam ayat akhir. Allahu Akbar. Imam belum salam, kita duduk langsung, duduk. Nah, duduk kan. Baru kita duduk, imam salam. Ya udah, tunggu salam 2 kali, kita naik. Allahu Akbar. Tidak disunatkan lagi membaca doa iftitah. Jelas ya? Kenapa? Dia sudah di situ. Berarti udah ada seling perbuatannya. Tapi masuk dia. Nah, masuk. Imam terakhir. Allahu Akbar. Belum duduk, imam langsung Assalamualaikum warahmatullah. Kita yang terlambat itu tak usah duduk, diam sebentar, menunggu imam salam 2 kali, baru baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu bedanya di situ. Jelas ya? Nah, itu bedanya. Kalau tadi kita sempat duduk, mendapatkan duduk imam tadi, naik, tak usah lagi baca doa iftitah, langsung Al-Fatihah. Tapi kalau kita namanya tadi masuk, baru kita takbir, imam langsung salam, kita nggak sempat duduk, masa duduk dulu, diam sebentar, tunggu sampai salam kedua, baru tetap sunat membaca doa iftitah. Dan dalam baca doa iftitah, itu yang paling kuat dalilnya, tidak pakai inni wajjahtu,
Yang paling kuat tetap wajjahtu wajhiyya lilladzi fataras samawati wal ard. Dalam kitab-kitab fikih klasik tetap juga wajjahtu wajhiyya lilladzi fataras, wa Fathul Mu'in, wa kitab fikih Imam Syafi'i tetap baca wajjahtu wajhiyya lilladzi fataras samawati wal ard. Hukumnya sunat. Kemudian yang ketiga, apa sunat ayat? Isti'adzah. Apa isti'adzah? Mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca Al-Fatihah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu sunat, karena Allah yang menyuruh, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Maka apabila engkau membaca Quran, maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka ketika mau salat, sebelum baca Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Hukum membaca isti'azah itu sunat ayat. Ditinggalkan pun enggak masalah. Tapi enggak boleh ya, kalau sudah baca Al-Fatihah, ingat belum baca doa iftitah, berhenti lagi di situ, diulangi doa iftitah, maka hukum salatnya batal. Kenapa? Kalau udah masuk ke wajib, jangan dibatalkan wajibnya untuk mengulang yang sunnah. Apalagi kemudian mengucapkan amin itu termasuk sunnat ayat. Jadi kalau makmum nggak ngucap amin sah. Kalau kita sholat nggak bilang amin sah. Tapi rugi. Di mana ruginya? Karena Nabi menjelaskan, siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, Allah ampunkan dosanya. Sebab malaikat itu ketika kita ucapkan amin udah Al-Fatihah, dia pun ikut mengucapkan amin. Sama kita dengan dia dapat ampunan. Maka yang tak bilang amin rugi. Tapi perlu dipahami, hati-hati, ini sering salah. Kita kalau salah sendiri ya, membaca amin utuskan dulu dengan Al-Fatihah, jangan disambung. Contoh, waladdallin amin, nggak boleh. Sebab amin bukan Al-Fatihah. Ya, amin itu bukan Al-Fatihah. Jadi pas baca Al-Fatihah, berhentikan dulu ujungnya, baru ucap amin. Waladdallin amin. Itu yang betul. Jangan waladdallin amin. Makanya kalau ada imam, makmum tuh nunggu. Jangan langsung tembak saja. Waladdallin. Datang anak amin. Bapak tuh amin. Imam belum. Jangan kayak gitu. Tunggulah imam. Ya. Nah, jadi amin. Dalam mengucapkan amin pun dapat diterangkan itu 3 yang betul ya. Cuma 3 yang dibenarkan di dalam syariat mengucapkan amin. 1, amin. Panjang ya. Yang kedua, hanya pendek. Amin. Betul. Yang ketiga, mereng dibaca. Amin. Nah, itu diaman tuh. Artinya imala dia, pendek ya, apa mereng. Jadi ada 3. Amin. 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 Nah, itu. Tapi kita pilih 1, jangan 3-3 dipakai. Nanti sholat maghrib, amin. Isya, amin. Subuh, amin. Kok 3 wah, toleransi. Nggak boleh gitu, pilih 1 lah. Ya, pilih 1. Ini bukan kampanye, jangan salah paham. Maksudnya pilih 1, di antara 3 pilih 1 saja. Nah, ya kan itu maksud tadi. Aminnya amin. Nah, hati, jangan terpeleset. Nanti payah rekam ini. Hati ya, jelas ya. Nah, makanya kemudian yang dikatakan lagi sunat di dalam namanya itu ayat, membaca ayat setelah Al-Fatihah. Jadi kalau nggak baca ayat Ustaz, nggak apa-apa, sah. Tapi kurang sempurna. Karena di dalam sholat membaca ayat, membaca Quran itu nilai pahalanya paling tinggi. Baca Quran ketika dalam kondisi berhadas kecil
satu huruf 10 pahala kata Imam Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, baca Quran dalam kondisi berwudu, maka satu huruf 25 pahalanya. Tapi yang ketiga, baca Quran di dalam sholat, satu huruf 50 pahalanya. Maka wajar para sahabat Nabi itu kalau sholat itu panjang-panjang. Bahkan zaman Nabi itu pernah rakaat pertama itu dibaca surah Al-Baqarah 286 ayat. Rakaat kedua baca surah Ali Imran. Kalau itu dibuat di sini, bubarlah. Bagian imam ini pulang satu-satu. Nah, jadi itu ya. Kemudian apalagi membaca tasbih dan tahmid ketika ruku dan ketika namanya iktidal, ketika sujud, itu hukumnya adalah sunnat ayat. Membaca ya, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, itu sunnat ayat. Yang rukunnya sujudnya, rukuknya, bacaannya adalah sunnat ayat. Kemudian membaca doa di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, itu sunnat ayat. Kemudian duduk istirahat sebelum kita naik ke atas. Dari sujud kan mau naik ke atas, Allahu Akbar, duduk sebentar dulu baru naik ke atas, itu sunnat ayat. Kalau langsung Ustaz, langsung boleh, nggak ada masalah, sah hukum sholatnya. Tapi tertinggal sedikit sunatnya, alangkah bagusnya disempurnakan, diambillah sunnat ayat itu. Kemudian yang terakhir, yang dikatakan sunnat ayat adalah mengucapkan salam kedua ketika kita mengakhiri sholat. Assalamualaikum warahmatullah, itu wajib. Yang pertama. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah, itu sunnat ayat. Nggak dibacanya nggak apa-apa, dan dia tak usah sujud sahwi. Tapi dengan dibacanya bertambahlah nilai sholatnya. Nah, jadi kepada kita akan tahu mana sunat ayat, mana sunat abaat. Bedanya kalau abaat ditinggalkan sujud sahwi, kalau sunat ayat ditinggalkan tidak sujud sahwi. Jadi dengan kita tahu ini perbedaannya dan tahu kita membatalkan sholat, kita ngerti, oh kalau ini batal, kalau ini nggak batal, sehingga hilang was-was di dalam melaksanakan ibadah sholat. Karena setan seringkali merusak sholat kita lewat masuk ke hati, dibuatnya kita was-was. Was-was muncul karena apa? Tidak tenang. Yang kedua, karena kurang ilmu. Orang kurang ilmu muncul was-was. Sah tidak ya? Sah, itu was-was. Tapi dengan punya ilmu muncul keyakinan. Kalau sudah yakin akan tenang dalam beramal. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bertambah ilmu ini menyebabkan makin meningkat kualitas ibadah solat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.